Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan,
Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Menjadi anugerah yang istimewa. Dia boleh menikmati apa yang layak dan pantas untuk ia peroleh karena jasa putranya Yesus Kristus. Pada figur Maria, saya kira dua kata itu sangat tepat kita pakai, yaitu layak dan pantas untuk semuanya. Maka ketika magisterium gereja menetapkan 4 dogma Maria, Maria adalah Bunda Allah, Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa noda dosa, dan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Alasan dasarnya adalah Bunda Maria layak dan pantas untuk mendapatkan anugerah istimewa itu. Pilihan Allah pada perempuan suci yang bernama Perawan Maria sudah ditetapkan sejak sedia kala ketika Allah menubuatkan bahwa akan ada seorang perempuan perawan yang mengandung dan punya anak laki-laki yang akan disebut Emmanuel, Allah beserta kita. Hanya dalam rahim yang suci dan kudus, Allah beserta kita, Allah yang menjadi manusia, layak dan pantas untuk tinggal di dalamnya. Kita bisa mengerti kalau kemudian Maria disebut sebagai tabut perjanjian baru. Tabut perjanjian lama yang berisikan roti mana, kemudian tongkat Harun, dan juga 2 loh batu. Roti mana melambangkan makanan dari surga. Tongkat Harun melambangkan kuasa dari imamat rajawi, dan 2 loh batu melambangkan hukum yang sempurna dari Allah, yaitu hukum Taurat. Di dalam tabut perjanjian baru menjadi satu figur pribadi atau sosok yang menjadi penggenapan dan penyempurna dari simbol-simbol tadi, yaitu Mesias, pribadi Allah yang menjadi manusia, adalah firman Allah sendiri. Dia juga adalah hukum baru dan kemudian Imam Agung yang abadi dan kekal. Maka adalah layak dan pantas bahwa seorang perempuan yang menjadi ibu dari figur ini memperoleh semuanya, tetapi dengan alasan bahwa semuanya adalah karena jasa Yesus Kristus. Banyak orang berpikir bahwa ketika Maria menjadi begitu istimewa, itu adalah ajaran buatan manusia yang mengkultuskan pribadi Maria. Bahkan dalam diri orang-orang Katolik sering dituduhkan bahwa ia malah merebut
tempat dari putranya sendiri. Ketika kita berdoa, mohon doa dari Bunda Maria. Banyak yang berpikir bahwa kita menyingkirkan tempat Yesus sebagai satu-satunya Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Saudara sekalian, kalau kita lepaskan dari kata layak dan pantas, Maria menerima anugerah istimewa itu. Memang kemudian Bunda Maria menjadi tidak berarti sama sekali. Karena memang segalanya ada di dalam satu pribadi pengantara tunggal Allah manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika Allah sendiri melibatkan konsep partisipasi dalam diri pihak manusia, maka juga kita akan mengatakan layak dan pantas kalau ada figur dari pribadi manusia yang menjadi wakil dari pihak manusia untuk menunjukkan dan menjadi teladan tentang bagaimana melaksanakan kehendak Allah. Sabda Tuhan hari ini sangat jelas mengajarkan pada kita bahwa ketika ada inisiatif dari pihak Allah untuk mewahyukan diri secara lebih jelas dengan dia menjadi manusia, Allah melibatkan partisipasi dari pihak manusia, yaitu bahwa Allah Putra harus menjadi manusia lewat rahim seorang perempuan. Ada relasi yang khusus dan unik serta istimewa bahwa hanya dalam diri rahim Maria Allah berkenan memilih untuk mengawali proses inkarnasi Allah yang menjadi manusia itu untuk kemudian datang dan tinggal di tengah dan di antara kita manusia. Apa yang dikatakan bacaan pertama? Perempuan berselubungkan matahari. Tidak lain adalah gambaran tentang kemuliaan yang akan diterima oleh Bunda Maria. Dalam bacaan kedua, ketika Yesus disebut sebagai putra sulung kebangkitan, dan nanti anugerah itu diberikan pada orang-orang yang dikasihinya ketika Yesus datang kembali, juga menunjukkan bahwa ada figur yang layak dan pantas untuk menerima buah sulung kebangkitan itu, yang kemudian diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, yaitu Bunda Maria. Dan bacaan Injil menggambarkan bagaimana partisipasi dari pihak manusia itu ketika mereka bisa mengenal kehendak Allah. Seruan Elisabet yang mengatakan berbahagialah dia yang percaya, karena segala sesuatu akan terlaksana di dalam dirinya, menggambarkan bahwa Maria yang mengambil sikap fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu, menjadi sarana paling nyata dan konkret bahwa kehendak Allah terjadi di dalam dirinya. Dan ketika Elisabet juga mengatakan, siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang melawat aku, menjadi rumusan teologis yang sangat jelas bahwa dari pihak manusia lahir pernyataan iman, Yesus adalah putra Allah dan ibunya adalah Bunda Allah. Saudara sekalian, kita bisa menempatkan tuntutan yang sama dalam diri kita semua. Kalau kita kemudian dibaptis, kita menerima komuni, kita menerima krisma, kita diberi syarat untuk layak dan pantas menerimanya. Karena ini bukan perkara duniawi, tetapi perkara surgawi. Bukan perkara hidup yang sementara, tetapi perkara hidup yang kekal. Maka ketika kita semua dilayakkan dan dipantaskan untuk menerima anugerah sakramen, yang berarti tanda dan sarana keselamatan, tidak lain adalah kita ditetapkan dan ditentukan
sebagai manusia yang baru. Kewargaan kita bukan di dunia ini, tetapi kewargaan kita adalah warga kerajaan Allah. Identitas, ciri khas, dan hakikat kita yang baru tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, yakni ketika Dia mengasihi kita dengan mendatangkan putranya sebagai penebus dosa-dosa kita. Maka kalau kemudian Bunda Maria juga menyanyikan kidung Magnificat, adalah layak dan pantas memuji Allah atas anugerah yang besar itu, kita semua juga diajak untuk bersyukur, memuji dan memuliakan Allah karena rahmat besar yang boleh kita terima. Kita tidak akan dapatkan rahmat-rahmat itu dari pihak dunia, dari pihak kita manusia, tetapi datangnya dari Allah. Memang pada saat ini barangkali akan ada banyak godaan kita dijauhkan dari pemahaman akan kelayakan dan kepantasan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena dunia juga menawarkan banyak hal yang menarik untuk diikuti ketika kita hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Maka ketika kita didewasakan oleh sakramen-sakramen, kita juga diutus untuk menjadi pewarta kabar gembira bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bersama kidung Magnificat, kita layak menyampaikan pujian dan syukur, dan kita beri kesaksian di tengah kehidupan kita di tengah masyarakat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mulai sekarang aku disebut yang berbahagia. Semua orang akan menyebut aku bahagia. Siapa yang tidak akan berbahagia ketika dalam dirinya ada rahmat keselamatan dari Allah. Tetapi mari rahmat itu tidak kita biarkan tinggal di dalam diri kita, melainkan kita wartakan kepada segala makhluk, terutama kepada mereka yang butuh bantuan kita, bahwa ada Allah yang mengasihi kita, bahwa ada Allah yang memberi kesempatan agar seluruh umat manusia dilayakkan dan dipantaskan untuk ikut ambil bagian di dalam kehidupan kekal. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.